Bagaimana seharusnya Indonesia merespon pernyataan Israel soal pengakuan negara Palestina melalui solusi dua negara? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Teguh Faizasyah. Selamat malam, Pak Faiza. Selamat malam, Mbak Zakia. Pak Faiza, Anda menyatakan begitu ya, sikap Indonesia tegas komit menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Di sisi lain, pihak Israel menyatakan pengakuan Palestina melalui solusi dua negara atau two-state solution. Begitu, ini kan juga yang diharapkan oleh Indonesia. Bagaimana ini, Pak? Apakah kemudian akan mengubah sikap Indonesia? Begini ya, sebaiknya kalau kita mencoba melihat dalam konteks pidato yang disampaikan oleh Perdana Menteri Latif, jangan terkecoh katakanlah terpengaruh oleh jargon two-state solusinya saja, namun dilihat secara utuh dalam konteks pidato yang disampaikan. Tadi juga sudah disinggung beberapa bagian dari pidato yang disampaikan, misalnya terkait harapan agar pihak Palestina meletakkan senjata dan lain-lain. Tidak dalam proses perdamaian tidak bisa satu proses perdamaian dilakukan di bawah keinginan hanya satu pihak. Kalau kita berbicara mengenai two-state solution atau solusi dua negara yang sudah menjadi kesepakatan pada intinya oleh dua tersebut, apabila itu menjadi benchmark atau menjadi rujukan menuju two-state solution, maka tentunya dunia internasional akan sejalan. Gitu ya, apa yang disampaikan oleh pihak Israel. Ini secara spesifik menyebutkan nama Indonesia. Kami kutip, Pak, jadi tadi salah satu ucapannya, kami menyuruhkan kepada setiap negara muslim dari Arab Saudi hingga Indonesia. Mengapa Indonesia penting bagi Israel? Begini ya, kalau kita melihat konsistensi sikap Indonesia dan solidaritas Indonesia bagi penyelesaian status Palestina, ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kokoh dalam menjalankan prinsip ini. Dengan demikian, apabila Indonesia kemudian merubah posisinya, bisa dibayangkan di konteks internasional tidak ada lagi negara yang bisa konsisten mempertahankan support dan dukungannya bagi negara merdeka Palestina yang secara internasional pula diakui ada pendudukan atau status pendudukan oleh Israel. Kalau kita melihat misalnya ICJ Advisory Opinion pada tahun 2003 telah mengukuhkan status Israel sebagai occupying power atau kekuatan pendudukan di wilayah Palestina. Jadi itu adalah bukti adanya pelanggaran hukum internasional. Jadi dalam hal ini, apabila kita dalam satu proses mendukung kemerdekaan Palestina, kemudian juga goyang dalam posisi prinsip kita, tentunya tidak ada dorongan insentif lagi bagi Israel untuk melanjutkan dialog damai dengan Palestina. Jadi prinsip-prinsip yang termaktub dalam resolusi PBB tersebut, Majelis Umum PBB, tidak lagi perlu diindahkan oleh Israel. Baik, Pak Faiza, selama sidang umum PBB ini, selain tadi pernyataan yang diberikan oleh Israel, begitu, apakah ada kemudian juga lobi-lobi khusus begitu yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap Indonesia? Waduh, saya tidak ikut ke Juyok nih, Mbak Zakia, jadi saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di sana. Oke, baik. Jadi tidak ada juga informasi begitu ya Pak ya, bagaimana selama sidang umum PBB saat ini digelar begitu ya Pak ya terkait hal itu. Baik, Pak Faiza, kalau begitu kita juga melihat tadi pernyataan dari Palestina yang mengatakan bahwa sikap PBB ini double standard begitu Pak. Apakah Indonesia juga melihat hal yang sama Pak? Saya tidak, tadi maaf dalam bahasa Arab ya, saya tidak bisa mengikuti apa terjemahan yang disampaikan dari statement tersebut. Mungkin saya mencoba melihat dari tadi singgungan mengenai isu pengungsi. Pengungsi dalam hal ini adalah pengungsi yang juga harus terus diberi bantuan. Negara, apalagi kemudian tuntutan Indonesia sebenarnya terhadap Israel, Pak? Sebenarnya bukan tuntutan Indonesia ya. Ini adalah kesepakatan pentingnya bagi Israel dan Palestina untuk duduk kembali menegosiasikan penyelesaian damai di antara kedua pihak. Justru kita berbagi peran di sini. Ada negara-negara yang di depan memfasilitasi, namun ada negara seperti Indonesia yang terus secara konsisten menyuarakan dukungannya bagi penyelesaian damai dan
mengingatkan kembali dunia atas tantangan yang dihadapi oleh bangsa Palestina di wilayah pendudukan. Jadi itu yang peran yang terus kita mainkan. Dan saya ulangi lagi, solusi damai dua negara adalah solusi yang disepakati oleh negara-negara di dunia pada umumnya. Bahkan negara-negara Arab sekalipun dengan Arab Peace Initiative-nya telah menyatakan kesiapannya untuk mengakui Israel apabila solusi damai dua negara ini bisa dicapai. Oke, Pak, kemudian Indonesia ini juga akan mendapat kesempatan begitu ya berbicara di sidang umum PBB pada tanggal 26 mendatang. Apakah kemudian hal ini juga akan menjadi poin yang ditambahkan Pak dalam tanggal 26 mendatang, poin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Israel ini? Saya tidak bisa membayangkan di saat sekarang apa yang akan Ibu Menlu sampaikan. Biasanya pidato itu akan diselesaikan pada menit-menit terakhir katakanlah dengan merujuk pada berbagai diskusi yang beliau lakukan dengan berbagai mitranya, mengikuti berbagai statement yang dikeluarkan juga oleh negara-negara pada umumnya, sehingga posisi-posisi Indonesia yang sudah fix sebenarnya bisa saja dilengkapi dengan berbagai catatan yang berkembang selama Ibu Menteri di sana. Baik, Pak Faiza, kami juga ingin mengonfirmasi satu hal lagi. Benarkah bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken juga sempat membujuk Indonesia terkait hal ini? Ini apakah bisa dikonfirmasi dan apa sebenarnya kepentingannya juga, Pak? Saya tidak bisa juga merespon ya. Di waktu lalu saat Menlu Blinken ke Jakarta memang ada diangkat mengenai Abrahamic Accord ya. Namun saya tidak tahu apakah hal yang sama diangkat dalam kesempatan bilateral dengan Ibu Menteri Luar Negeri di sela-sela menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York saat sekarang. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Teguh Faizah, juru bicara Kementerian Luar Negeri.